Selamat malam semuanya, teman-teman. Senang sekali, walaupun deg-degan kembali. Saya pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Pada malam hari ini saya coba membawakan firman Tuhan. Udah kelihatan ya screen-nya ya? Ya udah. Udah ya. Firman Tuhan, saya mencoba membawa tentang topik banyak anggota tapi satu tubuh. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar ya topik ini. Tapi saya mencoba kembali membawakannya topik ini. Banyak anggota tapi satu tubuh. Nah, kita bisa lihat ya tubuh kita. Nah, kita semua punya tubuh ya. Cuman mungkin size-nya yang berbeda-beda ya. Ada yang S, M, XL gitu ya. Nah, tubuh adalah badan kita secara fisik dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, tubuh manusia ada laki-laki dan perempuan. Dari tubuh terdiri dari beberapa bagian, teman-teman. Kita bisa lihat ya, ada mulut, tangan, bibir, kuping, mata, gitu ya. Terus di dalam tubuh kita juga ada organ-organ tubuh yang menunjang kita untuk hidup. Ada hati, ada jantung, ada paru-paru, gitu. Nah, jadi Kok ada Shopee? disponsori by. Jadi itulah tubuh kita ya. Secara fisik, tubuh itu adalah badan dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Dan terdiri dari beberapa bagian. Ada mata, ada gigi. Nggak kebayang kan kalau tubuh kita mata semua gitu. Aneh pasti ya. Jadi Tuhan memang menciptakan kita sempurna. Nah, kita bisa lihat dari ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus menciptakan kita manusia itu pada hari ke-6. Terambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Jadi Allah menciptakan manusia pada hari ke-6 terdapat di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Saya mencoba membacakannya buat kita semua ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka yang berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dari kejadian ini, Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Dan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, yaitu manusia pertama, Adam dan Hawa ya. Dan Tuhan juga memerintahkan untuk beranak cucu dan berkuasa atas yang ada di bumi ini. Jadi ada hewan, ada tumbuhan. Nah, kita diberi kepercayaan sama Tuhan untuk menguasai, mengelola
apa yang ada di bumi. Nah, saya mau jelaskan bahwa apa sih yang menurut tadi firman Tuhan bilang serupa dan segambar dengan Allah. Secara fisik, di situ terlihat Allah dan manusia. Sama ya, fisiknya sama. Cuman Allah itu laki-laki dan manusia Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Segambar dan serupa dengan Allah yaitu secara fisik sama. Dan kelebihan lainnya lagi memiliki akal budi. Mempunyai perasaan, sedih, senang, itu kan manusia tuh. Happy, kecewa, tuh manusia. Kalau hewan kan nggak, akal budi kan dia nggak ada, gitu. Jadi memang Tuhan menciptakan manusia itu spesial, segambar dan serupa dengan Allah. Sifat manusia lagi pengasih, penyayang, itu sifat manusia. Jadi secara garis besar serupa dan segambar dengan Allah itu kira-kira seperti itu. Nah, ditegaskan kembali pada 1 Korintus 12 ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Nah, seperti tadi ya, di slide kedua saya jelaskan bahwa tubuh kita ini terdiri dari beberapa bagian. Dan ada laki dan ada perempuan. Jadi, satu tubuh anggotanya banyak. Ada mata, tangan, hidung, dan lain-lain. Nah, di 1 Korintus 12 ayat 20 ditegaskan kembali. Memang banyak anggota, tapi satu tubuhnya. Jadi itu hanya dibolak-balik ya. Satu tubuh, banyak anggota, tetapi satu tubuh. Nah, apa sih yang dimaksud dengan banyak anggota, tapi satu tubuh? Di Roma 12 ayat 4-8. Saya mencoba membacakannya. Sebab sama seperti satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, dari firman Tuhan, Roma 12 ayat 4-8, di sini jelas ya teman-teman, bahwa walaupun tubuhnya banyak anggotanya, tapi anggotanya itu mempunyai tugas yang berbeda-beda. Seperti tadi ya, ada mata. Mata tugasnya apa sih? Untuk ngeliat, supaya kita nggak jatuh kalau jalan. Terus tugasnya telinga untuk apa? Untuk mendengar. Jadi Tuhan itu menciptakan bagian-bagian tubuh kita itu dengan fungsinya masing-masing. Dan fungsinya itu untuk kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Menopang satu dengan yang lainnya. Menunjang satu dengan yang lainnya. Nah, dari tubuh kita itu, Tuhan juga memberikan kita karunia. Nah, Tuhan bilang di ayat 6,
demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan. Nah, mungkin karunia Lia dengan karunianya Desi lain. Karunianya Ike lain. Bisa juga sama. Jadi, memang Tuhan memberikan kita itu punya talent masing-masing. Punya karunia masing-masing. Jadi, teman-teman, Tuhan memang menginginkan kita untuk apa yang Tuhan kasih ke kita, marilah kita melayani Dia dengan talent atau karunia yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Karena apa? Kan kita nggak bisa melakukannya sendiri. Saya contoh ya, ambil contoh di sini, sebuah organisasi gereja. Atau kayak komsel kita aja deh yang simple gitu ya. Kan ada pendetanya, ada novitnya gitu ya. Ada yang ngurusin ibadahnya, ada yang ngurusin keuangannya. Kalau kita pengurus tuh ada yang cari lagu, ada yang cari yang doa gitu. Idealnya kan kita kerjasama satu dengan yang lainnya supaya komsel berjalan dengan baik misalnya. Nah, sama juga mungkin seperti gereja. Nggak mungkin seorang pendeta, dia jadi pendeta iya, pemusik iya, terus ngurusin kolekte iya, itu sangat-sangat nggak ideal gitu. Jadi, Tuhan rindu kita ini masing-masing melayani Dia sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, karunia yang udah Tuhan berikan kepada kita. Ini saya ambil contoh GPIB, tempat gereja saya. Tapi ini contoh GPIB di Mojokerto. Jadi ada tuh yang namanya ketua majelis jemaat, ada majelisnya, ada ketua 1, ada ketua 2. Nah, ketua 1 tuh biasanya mengurusi bidang pelkes kalau di gereja saya, pelayanan dan kesaksian, orang-orang sakit, perkunjungan. Kalau ketua 2 tuh biasanya ngurusin germasa, gerakan dan masyarakat. Jadi kalau ada undangan dari kecamatan, tuh biasanya dia tuh yang hadir gitu. Atau ada acara 17-an di lingkungan gereja, itu biasanya bagian germasa. Ada juga misalnya bagian PEK, pembangunan ekonomi gereja. Nah, itu biasanya berurusan dengan keuangan. Jadi teman-teman, Tuhan memberikan kita karunia tuh banyak. Kayak tadi ya di Roma itu bilang melayani, menasehati, mengajar, memimpin. Terus juga kalau di gereja mungkin bermusik. Terus multimedia, sekarang ya semenjak COVID, multimedia tuh sangat dibutuhkan di gereja. Ada juga yang punya karunia untuk berdoa misalnya. Menjadi pendoa syafaat. Kalau kita jadi dokter, kita seorang dokter, waduh, itu juga kita bisa melayani Tuhan dengan kita jadi dokter. Gitu. Jadi, teman-teman, kita nggak usah takut kita nggak punya keahlian, terus kita nggak bisa melayani. Semua pasti bisa melayani. Kayak contoh, Oki ya kemarin bersama anak-anaknya memuji Tuhan gitu ya, lewat video. Semua anaknya bisa bermusik. Duh, jujur saya tuh seneng banget gitu, dan saya tuh rindu, sebenarnya saya juga rindu anak-anak saya juga bisa bermusik. Apalagi saya punya suami yang bisa main gitar, main drum, main piano, pinter nyanyi juga. Tapi dia tuh nggak punya talent tuh untuk ngajarin anak-anaknya. Gitu, sampai malam kalau saya berdoa, saya tuh selalu bilang, Tuhan, saya rindu anak-anak saya untuk melayani Tuhan ya di gereja dengan bermusik.
Tapi jujur ya, pada saat saya persiapan bahan ini, saya sepertinya saya harus merubah doa saya. Maksudnya begini, melayani Tuhan itu nggak selalu harus di depan. Maksudnya tampil, nyanyi, apa gitu ya. Tapi melayani Tuhan tuh lewat di belakang layar pun bisa. Contoh, kalau kita mau bikin retret lah misalnya ya, si A misalnya, dia tuh talentanya marketing misalnya, dia punya kenalan banyak, terus dia tuh pinter tuh ngelobi orang untuk apa misalnya ngajak-ngajak orang. Nah, teman si B belum tentu dia pinter seperti itu. Dia bisa aja dia bilang, udah deh gue bagian registrasi lah, gue bisa lah kalau registrasi. Teman si C, waduh pokoknya gue acara deh, kasih gue deh. Tuh, jadi karunia-karunia yang ada itu untuk kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, itu contoh ya di lingkungan gereja. Bisa juga di sebuah perusahaan. Kan nggak mungkin juga seorang pemimpin itu idealnya itu kan dia tidak mungkin melakukan semua urusan perusahaan itu sendiri gitu kan. Jadi pasti ada bagian-bagian yang menunjang supaya perusahaan itu berjalan dengan baik. Nah, jadi teman-teman di sini apapun kita bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Baik di depan layar atau di belakang layar. Bidang keuangan, bidang konsumsi, bidang multimedia, hubungan masyarakat, apa aja kita bisa lakukan. Dan saya juga berpikir kemarin ya, waktu saya bahan ini juga saya renungkan, ya saya paksa-paksa mungkin anak saya maksudnya melayani sekarang, ya mungkin belum saatnya juga. Bisa aja nanti pada saat mereka dewasa, mereka baru melayani Tuhan gitu. Karena saya berpikir, saya dulu juga umur-umur mereka juga belum melayani sampai seperti yang anak-anak lain sudah mulai melayani gitu ya. Saya berpikir ya percuma ya saya memaksakan diri akhirnya. Ternyata mungkin Tuhan mau pakai dia nanti, anak-anak saya nanti gitu. Walaupun terkadang, waduh keren banget ya anak-anaknya si A gitu. Waduh bisa main musik, bisa nyanyi. Kalau Natal tampil gitu, wah hebat banget gitu. Tapi ya ternyata kan Tuhan memberikan karunia orang itu berbeda-beda. Nah, yang terakhir, saya mau bilang, pergunakanlah tubuh teman-teman dengan baik. Yang pertama, ambil kesempatan yang ada, teman-teman. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, janganlah goyah. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Nah, jadi teman-teman, apabila Tuhan memberikan teman-teman kesempatan untuk melayani Tuhan, ambil kesempatan itu. Nggak usah takut. Setiap pekerjaan Tuhan yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Jadi, memang sih kadang-kadang kita banyak pertimbangan ya. Aduh, gue belum pernah nih melayani Tuhan. Aduh, nanti gimana ya? Aduh, gue nggak punya waktu nih. Nggak usah takut teman-teman, pasti nanti Tuhan akan tambahkan, maksudnya melapangkan jalannya gitu. Kadang kan kita udah pikir berat dulu ya, waduh, gue tuh sibuk, gue tuh pulang kerja udah malam, gue tuh gini, gue tuh gitu. Udah overthinking duluan gitu, belum kita jalanin, kita udah, aduh, gue nggak bisa deh, gue pokoknya sibuk deh, gue ini deh, gue itu deh, atau misalnya, waduh, gue nggak terbiasa nih sama bidang ini.
better gue nggak terima deh gitu. Tapi nggak usah teman-teman, ambil dulu kesempatan itu, karena kesempatan melayani Tuhan itu juga belum tentu datang setiap saat gitu. Jadi ambil aja kesempatan. Nanti kalau misalnya kita nggak tahu, kita tanya gitu. Malu bertanya kan sesat di jalan gitu ya. Saya dulu juga kayak gitu. Ya Tuhan, saya bersyukur gitu, sering ikut kepanitiaan. Jadi misalnya panitia ini saya bidang ini, panitia yang lain saya coba ditawarin nih misalnya bidang yang lain, misalnya yang ini kesekretariatan, nanti panitia yang besoknya bidang akomodasi. Saya sih dulu saya memang orangnya dasar pengen tahu ya saya terima-terima aja, ntar nggak tahu juga saya tinggal nanya sama yang biasa urusin akomodasi misalnya, lo kalau pesen bis di mana sih gitu, nanti lo temenin gue ya gitu. Akhirnya lama-lama saya bisa akomodasi, saya bisa bendahara, saya bisa konsumsi. Ya bersyukur gitu karena asal kita mau belajar, mau tanya, pasti kita bisa. Yang penting ya itu kuncinya, kita ambil aja dulu kesempatan itu gitu kan. Apalagi kalau gereja besar, nggak selalu setiap ada kepanitiaan kita bisa terlibat ya kan. Jadi kalau mungkin teman-teman dipercayakan untuk jadi song leader atau apa, kayak tadi ya saya dengar besok pagi Linda sudah perdana mulai melayani, puji Tuhan ya. Terus yang kedua, pakailah karunia yang ada untuk melayani Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi teman-teman, pakailah karunia yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Saya mau cerita sedikit. Kemarin itu hari Sabtu, Erik ada telepon saya. Ceritanya dia bilang gitu ya, Lia, sekarang aku melayani di Gereja Baptis Internasional, dia bilang gitu, yang bahasa Inggris lah dia bilang gitu. Aku udah ada jadwal pelayanan, kata dia gitu. Oh, syukur deh, aku bilang gitu. Terus yang Baptis Indo juga nawarin aku nih, katanya untuk apa saya lupa deh, nyanyi atau pianis kalau nggak salah. Aku bingung nih, gimana ya, kata dia gitu. Waduh, aku bilang, Rick, bersyukur punya karunia ya, aku bilang gitu. Nah, sekarang kamu tinggal bagi waktu dengan baik, aku bilang begitu. Jadi, mana yang memang misalnya jadwal yang masuk duluan, itu yang kamu misalnya kamu taruh di agenda kamu. Nanti jadwal yang muncul selanjutnya, kalau memang nggak bentrok ya kamu layani Tuhan. Tapi kalau kamu bentrok, tinggal kamu atur. Misalnya yang jadwalnya datang belakangan lah, itu yang bukannya ditolak ya, mungkin disesuaikan dengan bulan selanjutnya. Jadi saya bilang, bersyukur ya banyak pelayanan kita bisa layani Tuhan. Tapi kita juga harus berhikmat. Jadi harus bisa membagi waktu. Jangan semua pelayanan diambil, tapi kitanya keteteran sendiri. Itu juga tidak baik. Jadi memang saya bilang sama Erik, jadi pelayanan udah mulai berjalan, kita juga harus berhikmat. Bersyukur Erik punya talenta, saya bilang gitu. Eriknya nggak ada sih malam ini ya. Erik memang punya talenta gitu ya. Jadi ya saya bilang, Erik,
pergunakanlah waktu untuk melayani Tuhan dengan baik, tapi kita juga berhikmat, kita juga bisa memanage waktu untuk pelayanan, untuk keluarga, untuk teman-teman gitu ya, untuk diri sendiri. Jadi ya teman-teman, jadi biarlah tubuh yang Tuhan udah berikan kepada kita, jadi dari kita bisa bernyanyi dari mulut kita bisa melayani Tuhan dengan tangan kita, dengan akal budi kita, biarlah kita dapat mengambil kesempatan yang ada dan menggunakannya yang terbaik untuk melayani Tuhan. Terakhir, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita, ibadahmu yang sejati. Jadi pertanyaannya, tinggal kita mau atau tidak untuk melayani Tuhan. Kita mau atau tidak mengambil kesempatan yang ada. Jawabannya ada pada teman-teman sekalian. Haleluya, amin. Thank you.